مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua BKDI, Ketua DKM Masjid At-Taqwa, dan Bapak Kapolres Banjar, serta seluruh hadirin wal hadirat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan salah satu pokok keimanan kita, yaitu beriman kepada hari akhir. Para ulama menjelaskan, beriman kepada hari akhir mencakup keimanan terhadap seluruh peristiwa yang terjadi setelah kematian. Maka termasuk keimanan kita kepada hari akhir, kita imani adanya haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan letak telaga ini adalah di padang mahsyar. Ketika kita semuanya dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi pengadilan Allah. Dan ketika itu jemaah sekalian, matahari didekatkan sejauh 1 mil, dan kita tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, dan tidak ada lagi sumber-sumber air yang kita nikmati di dunia ini. Semuanya sudah hancur. Tidak pula ada tempat berteduh. Oleh karena itu jemaah sekalian, panas dan haus di hari itu bagian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum azab neraka, tapi ini adalah azab di mahsyar. Dan di tempat itu kita cuma 1 hari. Tapi dalam surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 1 hari itu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. 1 hari di padang mahsyar itu ukurannya seperti 50.000 tahun di dunia. Maka di antara azab Allah di hari tersebut adalah panasnya dan rasa haus yang menimpa manusia dan jin. Dan Allah sebutkan di surat Maryam ayat ke-86, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami giring para pendosa tersebut menuju ke neraka jahanam dalam keadaan haus. Maka saat itulah jemaah sekalian,
ada orang-orang khusus dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan menikmati minum dari telaga beliau dalam keadaan manusia sangat haus, keadaan yang sangat panas, kita sangat membutuhkan air. Maka ada orang-orang khusus yang akan minum dari telaga beliau. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, inni faratukum alal haud, sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga. Jadi kita bukan hanya akan minum di telaga tersebut, namun disitulah kita akan berjumpa dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jemaah sekalian, hadis-hadis yang berbicara tentang telaga itu sampai derajat mutawatir. Artinya hadisnya sangat banyak, diriwayatkan oleh banyak sahabat dan generasi setelahnya. Namun di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang tegas yang berbicara tentang telaga ini. Akan tetapi sudah cukup bagi kita adanya satu hadis saja. Andai hanya satu hadis, apabila hadisnya itu sahih, bagi seorang muslim itu sudah cukup sebagai dalil ajaran agama Islam yang harus dia yakini atau dia amalkan. Apalagi hadis-hadisnya sangat banyak. Dan Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Di surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja ajaran yang dibawa oleh Rasul, ambillah, terimalah, amalkanlah. Dan apa saja yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Namun jemaah sekalian, di dalam Al-Quran ada ayat yang memberi isyarat akan adanya telaga. Meskipun ayatnya tidak tegas, tapi memberi isyarat yang jelas. Ada yang tahu ayatnya? Yang tahu angkat tangan. Ada hadiah nih. Surat apa itu yang memberi isyarat akan adanya telaga Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Nggak ada? Yang mau jawab angkat tangan coba, supaya kelihatan. Apa? Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Silakan hadiahnya. Yang tertulis akhwat jangan diambil ya. Buat akhwat. Masya Allah. Jadi para ulama mengatakan ini adalah ayat yang mengisyaratkan adanya telaga Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu jamaah sekalian ada dua penafsiran dan keduanya sangat berhubungan. Yang pertama, al-kautsar itu artinya al-khair al-katsir, kebaikan yang melimpah. Allah telah berikan kepada Rasulullah SAW juga kepada umat beliau. Maksudnya apa? Kebaikan yang melimpah. Maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itulah kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah. Barang siapa berpegang teguh dengannya, dia akan mendapatkan kebaikan. Barang siapa menyelisihinya, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Ini makna Al-Kautsar yang pertama. Makna yang kedua, dikatakan langsung oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai yang telah dijanjikan untukku oleh Rabbku di surga. Jadi Nabi SAW bukan saja dijamin masuk surga, tapi ada nikmat spesial untuk beliau dan untuk umat beliau juga, yaitu sungai yang ada di surga, yang kita juga akan minum dari sungai tersebut. Lalu jemaah sekalian, apa hubungannya sungai itu dengan telaga Nabi SAW? Hubungannya adalah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Yuftahu nahrun minal kautsar ilal haud." Aliran sungai Al-Kautsar itu akan dibuka menuju ke telaga beliau. Jadi air yang ada di telaga Nabi SAW di padang mahsyar asalnya dari Al-Kautsar, air dari surga. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, yaghuthu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah ahaduhuma min dhahab wal akhar min warik. Akan dialirkan dua aliran yang berasal dari jannah sampai ke telaga Nabi SAW. Satu alirannya terbuat dari emas dan satunya lagi dari perak. Jadi inilah hadis yang menghubungkan antara sungai Al-Kautsar yang disebutkan dalam Al-Quran dan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang telaga itu sangat banyak, sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang telaga sampai berjumlah 80 orang sahabat. Dan bukan berarti yang mendengar dari Nabi SAW hanya 80. Yang mendengar bisa jadi jauh lebih banyak daripada itu. Namun yang diriwayatkan oleh generasi berikutnya dari para sahabat adalah 80 orang sahabat. Sampai sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Walaqad adraktu ajaiza bil Madinah ma yusallina salatan illa sa'alna Allah Ta'ala ayyuridahunna hauda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku mendapati sampai nenek-nenek di kota Madinah tidaklah mereka melakukan sholat kecuali mereka
bermohon kepada Allah agar menyampaikan mereka ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah jemaah sekalian, para sahabat begitu pula tabi'in sering berdoa kepada Allah agar bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau dan minum darinya, sampai nenek-nenek di kota Madinah ketika itu pun berdoa demikian, menunjukkan kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minum dari telaga beliau. Dan orang yang minum dari telaga beliau itu sudah pasti masuk surga. Sudah pasti masuk surga. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam banyak hadis sifat telaga beliau. Di antaranya beliau mengatakan, haudi masiratu syahrin. Telagaku itu luasnya seperti perjalanan 1 bulan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, 1 bulan itu maksudnya panjangnya dan lebarnya. Jadi dia berbentuk segi 4. Kalau kita keliling berarti membutuhkan waktu perjalanan 4 bulan. Menunjukkan luasnya telaga tersebut. Dan dalam banyak hadis juga Nabi SAW menggambarkan luasnya telaga beliau dengan jarak perjalanan antara satu kota ke kota yang lain. Beliau pernah mengatakan luasnya telaga beliau itu seperti dari Madinah ke Son'a. Son'a adalah kota yang ada di negeri Yaman. Sampai hari ini ibu kota Yaman adalah Son'a, dari kota Madinah yang ada di Arab Saudi. Beliau juga pernah mengatakan dari Ailah ke Son'a atau dari Ailah ke Juhfah atau dari Adan ke Amman, Adan Yaman, Amman di Yordan, atau dari Ka'bah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Para ulama menjelaskan mengapa beda-beda seperti itu. Beliau menggambarkan luasnya telaga beliau dengan jarak antara suatu kota ke kota yang lain, maka itu karena beliau berbicara dengan orang yang berasal dari daerah itu atau mengetahui daerah tersebut, sehingga beliau menggunakan bahasa atau memberi perumpamaan kepada mereka yang dapat mereka pahami. Jadi bukan karena hadisnya bertentangan, tidak. Ini tidak bertentangan. Jaraknya itu sama, kurang lebih sebulan perjalanan. Beliau juga bersabda, ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Dan harumnya lebih harum daripada minyak wangi kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan gelas-gelasnya berkilauan seperti bintang-bintang di langit. Dan jumlah gelas-gelasnya itu, kata beliau, aktsaru min adadi nujumis sama wa kawakibiha. Lebih banyak dari bintang-bintang di langit dan planet-planetnya. Jadi gelasnya sangat banyak, lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Dan beliau bersabda, wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Man syariba minha fala yadhma abadan.
barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini adalah air yang sangat nikmat. Siapapun yang meminumnya, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan ini juga dalil yang menunjukkan orang yang meminumnya pasti masuk surga, karena dia nggak akan pernah haus. Sementara tadi saya sudah sebutkan ayatnya, Allah akan menggiring para pendosa ke neraka dalam keadaan haus. Apa dalilnya tadi? Surat apa tuh? Angkat tangan. Silakan, Pak. Maryam ayat 86. Masya Allah, ahsanta, barakallahu fiik. Silakan hadiahnya. Jadi, ya, ini adalah dalil yang menunjukkan orang yang minum dari telaga itu pasti masuk surga. Itulah sebabnya para sahabat berdoa kepada Allah agar bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minum dari telaga beliau. Ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita sifat-sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun jemaah sekalian, sangat disayangkan kemudian ada orang-orang yang akan terusir dari telaga tersebut, padahal mereka umat Islam, atau merasa masih muslim, merasa masih umat Nabi Muhammad SAW, yang sebenarnya dia bukan lagi muslim, bukan lagi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga yang masih muslim, bahkan mereka telah melihat Rasulullah SAW dan beliau pun telah melihat mereka. Mereka mengenali beliau, beliau pun mengenali mereka sebagai umat beliau. Tapi kemudian mereka dihalangi, tidak bisa berjumpa dengan Nabi SAW, tidak pula bisa minum dari telaga beliau. Dan itu lebih menyakitkan. Sudah dekat, sudah lihat beliau, tapi nggak bisa ketemu. Itu lebih menyedihkan. Siapa mereka itu? Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tadhkirah meringkas penjelasan para ulama berdasarkan dalil-dalil. Mereka ada 4 golongan. Kita bahas ini tujuannya agar kita tidak termasuk dalam 4 golongan tersebut. Karena untuk menghindari agar kita tidak termasuk dalam 4 golongan itu, saatnya adalah di dunia. Bukan nanti di akhirat, tapi di dunia. Golongan yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, adalah orang-orang yang sudah murtad, keluar dari agama Islam. Di antara dalilnya diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana qa'imun idza zumratun." Ketika aku sedang berdiri di telaga itu, tiba-tiba datang sekelompok orang. Hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainihim. Sampai apabila aku telah mengenal mereka dan mereka pun mengenali aku, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Tiba-tiba ada seseorang yang menghalangi antara aku dengan mereka, yaitu malaikat. Faqal, lalu orang itu berkata
kepada mereka, halumma, ayo ikut aku. Fakultu, aku pun bertanya, aina, kemana mereka akan dibawa? Qala, malaikat itu menjawab, ilan nar wallahi, demi Allah, mereka akan dibawa ke neraka. Padahal mereka sudah dekat untuk berjumpa dengan Nabi SAW dan minum dari telaga beliau. Qultu wa ma sya'nuhum, maka kata Nabi SAW, aku pun bertanya, ada apa dengan mereka? Qala, ia menjawab, innahum murtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam sepeninggalmu wahai Muhammad. Inilah jemaah sekalian golongan yang pertama, golongan yang murtad, keluar dari Islam. Pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa seseorang itu dihukumi sebagai orang yang murtad? Atau apa penyebabnya sehingga orang itu menjadi murtad? Penyebabnya adalah dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran. Itulah perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan pelakunya menjadi murtad. Makanya secara garis besar, dosa itu dalam Islam terbagi menjadi dua. Pertama, dosa yang membatalkan iman atau membatalkan Islam. Yang kedua, dosa yang mengurangi keimanan. Maka yang membatalkan iman adalah dosa kesyirikan dan kekafiran. Pelakunya menjadi murtad, keluar dari Islam karena imannya batal, Islamnya batal. Kalau begitu kita pun paham, dosa kekafiran dan kesyirikan itu adalah dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling besar. Kalau begitu, kita juga paham, mempelajari ilmu tentang dosa-dosa itu adalah termasuk ilmu yang paling wajib. Karena gimana caranya kita bisa selamat dari perbuatan dosa itu kalau kita nggak tahu ilmunya? Betapa banyak orang yang terjerumus dalam dosa syirik tanpa dia sadari, karena dia tidak tahu ilmunya, karena dia nggak belajar. Contoh perbuatan dosa syirik jemaah sekalian, keyakinan adanya Tuhan selain Allah yang berhak disembah, atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Apakah itu doa, menyembelih hewan kurban, sholat, termasuk juga ibadah hati seperti tawakal. Ini semuanya ibadah yang hanya boleh dipersembahkan untuk Allah yang satu saja. Mempersembahkannya kepada selain Allah adalah syirik. Atau sekedar meyakini ada selain Allah yang boleh disembah, maka itu termasuk syirik. Begitu pula kepercayaan kepada para dukun, para tukang sihir, atau percaya ada selain Allah yang tahu perkara gaib, karena dia seorang kiai spesial, atau dia orang pintar, lalu orang-orang percaya dia tahu perkara gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Begitu pula kepercayaan terhadap jimat-jimat, atau kepercayaan terhadap adanya hari baik dan hari sial, tanggal keberuntungan atau tanggal sial. Begitu pula kepercayaan di gunung tertentu, di sungai tertentu, di laut tertentu ada penguasa selain Allah yang maha mampu menunaikan hajat.
atau sebaliknya maha mampu menimpakan berbagai macam musibah dan malapetaka. Ini semuanya keyakinan syirik. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kesyirikan yang perlu kita pelajari agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Dan kekufuran lebih luas lagi daripada kesyirikan, sebab setiap kesyirikan adalah kekafiran, tapi tidak setiap kekafiran itu kesyirikan. Kesyirikan lebih luas lagi, kekafiran lebih luas lagi. Contoh jamaah sekalian, termasuk dosa kekafiran menghina satu ajaran syariat atau melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menghina Allah Subhanahu wa taala atau sekedar menjadikannya bahan candaan. Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan Rasulnya atau hadis-hadis beliau kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya, meskipun kalian main-main, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Ini nas, teks yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Begitu pula termasuk kekafiran membenci satu ajaran syariat. Dalam surat Muhammad ayat ke-9 Allah menegaskan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu Allah sesatkan mereka karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapus amalan-amalan mereka. Jadi biar mereka sholat, puasa, zakat, haji, kalau mereka benci satu ajaran Islam, kata Allah, amalan-amalan mereka Allah hapus, sehingga mereka menghadap Allah tanpa membawa amal soleh, hanya tersisa dosa-dosa. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk kekafiran at-takdzib wal istikbar, mendustakan dan menyombongkan diri terhadap syariat. Apa artinya mendustakan? Artinya dia tidak mengakui satu ajaran syariat. Contoh, dia mengatakan jilbab itu bukan ajaran Islam, itu cuma budaya Arab. Sedangkan menyombongkan diri maksudnya adalah menolak. Artinya dia akui itu ajaran Islam, tapi dia tolak. Contoh, dia mengatakan walaupun itu ajaran Islam, tapi nggak sesuai dengan kearifan lokal di daerah saya, jadi nggak cocok diterapkan, cocoknya di Arab saja. Ternyata jemaah sekalian, yang dia maksud kearifan lokal adalah orang di kampungnya suka mabuk, dan bahkan khamarnya itu dibuat di rumah-rumah, bukan di pabrik. Nggak perlu pabrik buat khamar di situ, rumah-rumah bisa buat khamar. Itu yang mereka maksud kearifan lokal. Jadi pengharaman khamar, kata mereka, daerah kami nggak cocok. Biarpun mereka yakin itu ajaran Islam, tapi mereka tolak, maka itu pembatal keislaman. Dan tidak sama jemaah sekalian antara orang yang menolak atau mengingkari dan orang yang tidak mengamalkan. Dalam kasus jilbab tadi, kalau ada wanita tidak berjilbab tapi hatinya meyakini jilbab itu syariat yang seharusnya ditunaikan, maka dia tidak atau belum terjerumus dalam dosa kekafiran. Dia pelaku dosa besar, iya, tapi dia bukan pelaku dosa kekafiran. Meskipun dia pakai jilbab,
Tapi dia mengatakan ini sebenarnya cuma budaya Arab, saya pakai karena bagus, maka dia bukan muslimah lagi. Begitu pula, andai ada seseorang minum khamar, tapi dia yakin pengharaman khamar itu harusnya berlaku untuk seluruh daerah, nggak khusus di Arab, untuk seluruh umat manusia. Karena Nabi SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan, wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi dia yakin khamar ini haram, dimanapun khamar ini haram, tapi dia sendiri malah minum khamar. Maka dia disebut pelaku dosa besar, belum disebut pelaku dosa kekafiran. Jadi bedakan dua hal ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dua bentuk kekufuran ini. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dalam surat Al-A'raf kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami atau ajaran-ajaran kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mereka pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti mereka bukan lagi orang-orang yang beriman. Karena orang beriman yang masuk neraka, suatu hari dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita contohkan jemaah sekalian, masih banyak lagi contoh-contoh keyakinan ataupun ucapan ataupun perbuatan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya harus kita pelajari. Dosa-dosa yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Karena orang yang melakukannya kemudian dia tidak bertobat sampai mati, maka tidak ada harapan dia untuk mendapatkan ampunan Allah, tidak pula ada harapan untuk masuk surga, sehingga dia pun tidak bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Golongan yang kedua yang akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah golongan ahlul bid'ah. Orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agama. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, "Aw ahdatsa fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'dzam bihi Allah." Orang yang berbuat bid'ah itu adalah orang yang mengada-ada di dalam agama yang tidak Allah ridhoi dan tidak diizinkan oleh Allah, karena tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku menunggu kalian di telaga. Faman waradahu syariba minhu. Maka siapa saja yang berhasil mendatangi telaga itu, dia akan minum darinya. Waman syariba minhu lam yadhma ba'dahu abadan. Dan barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan pernah haus setelah itu selama-lamanya. La yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan datang kepadaku segolongan orang, aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal aku.
Nabi SAW mengenal mereka sebagai umat beliau, mereka pun mengenal beliau sebagai Nabi Muhammad SAW yang mereka rindukan, yang mereka cintai. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Namun tiba-tiba dihalangi antara aku dengan mereka. Mereka tidak bisa mendekat kepadaku, tidak bisa berjumpa denganku. Tentu tidak bisa pula minum dari telaga beliau. Qala, maka Nabi SAW bersabda, innahum minni, itu umatku, mereka bagian dari aku. Fayuqal, namun dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui agamamu sudah mereka rubah-rubah sepeninggalmu. Merubah-rubah itu bisa jadi dengan dua cara. Apakah dengan ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi? Dan dua-duanya adalah bid'ah. Menambah dan mengurangi syariat sama-sama bid'ah. Lalu fa'akul, aku pun berkata, suhqan suhqan liman baddala ba'di. Celakalah, celakalah yang merubah-rubah agamaku sepeninggalku. Dalam riwayat yang lain dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan berupa ajaran-ajaran baru yang mereka tambahkan kepada agamamu sepeninggalmu. Jadi ini riwayat yang lebih tegas menunjukkan mereka menambah-nambah di dalam agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis yang mulia ini mengingatkan kita bahaya berbuat bid'ah di dalam agama. Orang yang berbuat bid'ah di dalam agama, dia terancam tidak akan bisa berjumpa dengan Nabi SAW di telaga dan tidak bisa minum dari telaga beliau. Dan dia akan digiring ke neraka. Oleh karena itu, dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW mengingatkan kita, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kulla dalalatin finnar. Sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jemaah sekalian, ingatlah, yang berkata semua bid'ah itu sesat itu Rasulullah SAW. Yang mengatakan setiap yang sesat tempatnya di neraka itu keluar dari lisan yang paling mulia, lisannya Nabi Muhammad SAW. Karena ada sebagian orang seakan-akan dia alergi mendengarkan peringatan semua bid'ah itu sesat. Padahal itu peringatan datang langsung dari Rasulullah SAW, bukan ucapan ulama. Itu adalah hadis Nabi SAW yang mulia, yang seharusnya membuat kita takut terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Dan amalan-amalan bid'ah itu juga tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-ada, menambah-nambah di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan, lihat saja nanti di akhirat diterima atau ditolak. Apakah kita masih belum yakin dengan ucapan Nabi SAW? Seharusnya kita yakin 100%, tanpa keraguan sedikit pun. Karena itulah iman. Iman itu tidak mengandung keraguan sedikit pun. Dan ragu termasuk kekufuran. Kalau betul-betul ragu, harusnya kita yakin setiap ayat dan hadis yang kita baca. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, semua amalan yang tidak sesuai petunjuk beliau
akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan lihat saja nanti di akhirat. Benar-benar ditolak atau diterima? Yakin akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menegaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ajaran yang disampaikan Muhammad kepadamu berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi wahyu itu bukan hanya Al-Quran, hadis beliau juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian jemaah sekalian, Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga mengingatkan di sini, menurut beliau ada 3 kelompok bid'ah yang paling parah. Kata beliau, wa asyadduhum tordan, ahlul bid'ah yang akan paling keras ditolak atau diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man khalafa jama'atal muslimin wa faraka sabilahum, mereka yang menyelisihi jamaah kaum muslimin dan berpisah dengan jalan mereka atau mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Lalu beliau berikan 3 contoh. Siapa saja mereka itu? Yang pertama, kal khawarij ala ikhtilafi firaqihah, seperti golongan khawarij dalam berbagai sekte mereka. Ini jemaah sekalian termasuk golongan yang bid'ahnya paling parah, dan pertama muncul dalam Islam, dan telah banyak diingatkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW tentang sifat-sifat mereka. Dan dia muncul masih di era para sahabat, bahkan benihnya sudah muncul di masa Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Lalu apa yang dimaksud dengan bid'ah khawarij? Pokok bid'ah mereka ada 3. Pokok bid'ah khawarij ada 3. Kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah, jika seseorang memiliki satu saja dari 3 bid'ah ini, maka dia keluar dari jalan ahli sunnah. Kalau dia punya 3-tiganya, maka dia khawarij tulen. Yang pertama adalah pengkafiran terhadap kaum muslimin. Makanya jemaah sekalian, pengkafiran itu ada 2. Pengkafiran terhadap orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Siapa mereka? Yang melakukan dosa kekafiran, seperti menyembah kepada selain Allah, tidak masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, dan berbagai macam kesyirikan dan kekafiran lainnya. Yang kedua, pengkafiran terhadap sesama muslim. Ini yang terlarang. Meskipun muslim itu pelaku dosa besar, selama dosanya bukan kekafiran, tidak boleh kita kafirkan. Tadi sudah saya contohkan di antara perbedaannya. Tidak sama antara orang yang minum khamar dengan orang yang mengatakan khamar tidak haram. Orang yang minum khamar, dia pelaku dosa, pelaku maksiat. Kita nggak bisa mengatakan dia kafir. Sedangkan orang yang mengatakan khamar itu halal, ulama Islam sepakat dari seluruh madhab, tidak ada perbedaan pendapat, dia bukan muslim lagi. Kecuali dia baru masuk Islam, dia belum tahu hukumnya. Tapi kalau dia sudah tahu khamar itu haram, lalu dia bilang halal, maka ini masuk pada tadi at-takdzib wal istikbar, pendustaan dan penolakan atau menyombongkan diri. Adapun orang yang minum khamar jemaah sekalian, dia disebut pelaku dosa besar. Kalau kita mengatakan dia kafir, maka naudzubillah kita menjadi khawarij.
Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar, bukan pelaku dosa kekafiran, tapi pelaku dosa besar yang belum sampai tingkat kekafiran. Ini akar bid'ah mereka yang pertama. Yang kedua adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ini efek daripada yang pertama. Setelah dikafirkan, maka mereka anggap kalau begitu dia kafir, halal dibunuh, hartanya pun halal dirampas. Inilah jemaah sekalian di antara penyebab munculnya terorisme, karena terkena pemahaman bid'ah. Maka dari itu orang yang belajar sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, menjauhi bid'ah, dia nggak mungkin jadi teroris, nggak mungkin. Orang yang jadi teroris itu karena terkena pemahaman bid'ah, pemahaman yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Yakin itu pasti. Kalau dia mengikuti ajaran Nabi SAW dan para sahabat, nggak mungkin dia jadi teroris. Kemudian bid'ah Khawarij yang ketiga adalah memberontak kepada penguasa muslim yang mereka anggap tidak berhukum dengan syariat Islam. Maka ini pokok bid'ah mereka. Yang seharusnya bagaimana? Kalau ada penguasa muslim yang tidak berhukum dengan syariat Islam, yang seharusnya adalah kita tetap yakin dia masih muslim, dan kita berusaha menasihatinya dengan cara yang baik, bukan melakukan pemberontakan. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak berhukum dengan syariat Islam menurut ahlu sunnah adalah kufur asgar, kufur kecil. Tapi menurut Khawarij adalah kufur akbar, kufur besar. Dari mana ahlu sunnah mengatakan itu kufur kecil? Dari para sahabat. Selalu kita kembali kepada pemahaman sahabat. Dalam penafsiran surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, maksud ayat ini apabila ditujukan kepada kaum muslimin adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufur kecil bukan berarti dosanya kecil. Kufur kecil adalah dosa yang sangat besar, bahkan dosa terbesar setelah kufur besar, tapi belum sampai menyebabkan pelakunya murtad. Kenapa beliau menafsirkan seperti itu? Karena beliau tahu ayat ini turun sedang berbicara tentang orang yang memang bukan muslim. Sehingga ketika ayat ini dihukumi kepada kaum muslimin, kekufurannya tidak seperti kekufuran orang yang bukan muslim. Tapi Khawarij mereka mengkafirkan pemerintah muslim. Setelah pengkafiran, mereka menghalalkan darah dan mereka berusaha memberontak melawan pemerintah muslim. Oleh karena itu, ulama ahli sunnah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak boleh memberontak atau berusaha melengsarkan pemerintah yang berkuasa selama dia masih muslim, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Sebagaimana kata An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, ajma'a ahlu sunnah annahu la yanazilu sultan bil fisqi. Ahlu sunnah sepakat, seorang pemimpin, seorang pemerintah tidak boleh dilengsarkan karena kefasikan, karena dosa-dosa besar. Jemaah sekalian, ini hal yang disepakati ulama. Artinya kita nggak boleh beda pendapat dalam hal ini. Jadi hendaklah kita pahami, dalam satu permasalahan agama, kalau ulama ahli sunnah
sudah sepakat tidak boleh ada ruang bagi kita untuk beda pendapat. Yang beda pendapat, maka dia sesat. Beda halnya kalau ulama masih beda pendapat. Mungkin masih ada ruang bagi kita untuk beda pendapat juga, tidak masalah. Tapi kalau ulama Islam sudah sepakat, nggak boleh ada yang beda pendapat. Contoh jamaah sekalian, contoh lain yang kita semua sudah paham. Ulama Islam sepakat, sholat 5 waktu itu wajib. Kalau ada orang belakangan, meskipun dia dipanggil ulama, lalu dia mengatakan sholat subuh ternyata nggak wajib, cuma sunnah, maka kita semuanya sepakat, dia pasti salah, dia nggak mungkin benar. Demikianlah dalam semua yang disepakati ulama, tidak boleh kita berbeda pendapat. Ini hal yang disepakati ulama. Penguasa yang zalim, yang tidak berhukum dengan syariat, selama dia masih muslim, tidak boleh dilengsarkan, tidak boleh diganti dengan cara paksa. Ini tidak ada perbedaan pendapat ulama, karena ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jemaah sekalian, permasalahan ini tentang terusirnya Khawarij karena menentang penguasa Muslim itu dibicarakan khusus oleh Rasulullah SAW. Dibicarakan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Satalqawna ba'di uthratan atau atharatan." Kalian akan mendapati sepeninggalku para pemimpin yang curang. Para pemimpin, para penguasa yang hanya mementingkan dirinya dan kelompok pendukungnya. Yang lainnya mereka tidak anggap. Mereka abaikan. Mereka tidak tunaikan hak-hak yang lainnya. Jadi jemaah sekalian, ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW akan datangnya para pemimpin seperti ini. Lalu apa bimbingan beliau menghadapi para pemimpin seperti ini? Beliau bersabda, "Fasbiru, maka bersabarlah kalian, hatta talqauni alal haud, agar kalian berjumpa denganku di telaga." Maka orang yang bersabar menghadapi pemimpin yang zalim, itulah yang akan berjumpa dengan Nabi SAW di telaga beliau. Karena itulah sunnah beliau. Dan sebaliknya, orang yang tidak sabar, kalau begitu tidak akan berjumpa dengan beliau di telaga beliau SAW. Kenapa jemaah sekalian? Meskipun zalim, kita nggak boleh melengsarkannya. Jangan ada yang kemudian berkata, berarti kita setuju dong dengan pemerintah yang zalim. Tidak. Tapi untuk menghindarkan umat dari mudarat yang lebih besar. Inilah ajaran Islam. Mengajak kita menggunakan akal sehat kita, berpikir jauh ke depan. Apa dampak perbuatan kita? Adakah maslahatnya atau mudaratnya justru lebih besar? Pemerintah yang zalim adalah suatu kemudaratan, tapi berusaha melengsarkannya akan muncul mudarat yang lebih besar. Kalau hilang satu nyawa, itu sudah mudarat besar. Bagaimana lagi kalau hilang banyak nyawa? Kemudian, bukan pula kita diamkan, tapi kita perbaiki dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik yang diajarkan Nabi SAW adalah menasihati pemerintah
tidak secara terang-terangan. Beliau pernah bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Walakin liyakhudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadak. Akan tetapi hendaklah dia pegang tangannya, ajak menyepi, kemudian sampaikan. Kalau diterima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, sudah. Sampai disitulah tugasnya. Jangan dia koar-koar di luar. Saya sudah ketemu presiden, saya sudah nasihati, tapi memang dia bandel. Nggak usah dia koar-koar. Nabi SAW melarang kita menasihati pemerintah secara terbuka. Dan bahkan kata para ulama, itu juga sudah termasuk pemberontakan. Tapi dengan kata-kata, bukan dengan senjata. Dan pemberontakan dengan senjata tidak mungkin terjadi kalau tidak didahului oleh pemberontakan dengan kata-kata. Harus ada provokatornya dulu kan. Dan dahulu yang menjadi provokator itu adalah ustadznya, kiainya. Sehingga para ulama mengatakan mereka lebih berbahaya, meskipun mereka sendiri tidak turun mengangkat senjata, tapi mereka provokatornya. Namun subhanallah, media-media kita hari ini seakan-akan berbicara tentang keburukan penguasa, itulah dagangan utama mereka. Kalau nggak gitu nggak laku seakan-akan. Tiap hari kerjanya gibah penguasa. Kalau bukan penguasa, artis yang digibahi. Itulah media-media kita. Media-media yang tidak bermutu, hanya berita-berita yang tidak bermanfaat bagi kita. Nasihati dengan cara yang baik, bukan digibahi, bukan dijelek-jelekan di media-media. Apalagi sampai turun ke jalan, bikin macet jalan. Dan kalau sudah turun ke jalan, jika ada masuk penyusup memprovokasi, sangat mudah masa itu dibakar amarahnya, emosinya, sehingga terjadi kerusuhan. Ketika itu nyawa bisa jadi tidak lagi berharga. Akhirnya terjadi pertentangan, perseteruan. Siapa? Sesama muslim, antara masyarakat dan aparat. Bukankah aparat kita mayoritasnya muslim juga, saudara-saudara kita? Atau antara pendukung pemerintah dan yang kontra pemerintah, mayoritasnya juga sama-sama muslim. Ketika itu jemaah sekalian, kalau sudah terjadi kerusuhan, nyawa akan menjadi murah. Andai satu nyawa saja hilang, itu sudah mudarat yang sangat besar. Dan juga di samping kita menasihati, andai pun kita nggak bisa menasihati, maka masih ada cara lain untuk memperbaiki penguasa. Dengan cara apa? Doakan supaya Allah berikan hidayah, bukan doakan supaya cepat mati. Karena jemaah sekalian, andai penguasa berganti, tidak ada jaminan penguasa berikutnya lebih baik. Maka doakan supaya Allah berikan hidayah. Bukankah penguasa kita sama-sama muslim? Saudara kita punya hak atas kita. Kita pun kalau salah, kalau zalim, kita pingin orang lain doakan supaya kita dapat hidayah. Begitu pula kita kepada orang lain. Kalau kita lihat orang lain bersalah, zalim, maka doakan supaya dia dapat hidayah. Ini termasuk prinsip para ulama salaf. Sampai-sampai para ulama salaf mengatakan, andai aku cuma punya satu doa yang pasti dikabulkan, aku akan doakan agar penguasa menjadi baik. Kenapa? Karena kebaikannya akan berdampak luas kepada masyarakat. Kalau kita doakan buruk, berarti dia akan semakin buruk. Maka kita bisa jadi ikut bertanggung jawab, ikut berdosa atas dampak buruk dari penguasa yang buruk. Jadi ini golongan yang pertama, Khawarij, dengan 3 pokok bid'ahnya. Golongan yang kedua kata beliau, warrawafid ala tabayuni dolaliha, orang-orang Syiah dengan berbagai sektenya. Inilah kata beliau golongan ahlul bid'ah yang paling parah. Meskipun jamaah sekalian,
kebanyakan ulama ahli sunnah tidak lagi memasukkan Syiah ke dalam golongan ahlul bid'ah, tapi golongan ahlul kufur. Karena bid'ah mereka sudah sampai pada tingkat kekafiran. Mereka meyakini Al-Husain dapat mengabulkan doa mereka, mengetahui perkara gaib, dan mengetahui hajat-hajat mereka, maha mampu menolong mereka. Ini adalah kesyirikan. Mereka samakan cucu Nabi SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengkafirkan mayoritas para sahabat. Mereka mengatakan Al-Quran sudah tidak asli, padahal Allah menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Dan masih banyak lagi bid'ah-bid'ah Syiah yang sudah sampai pada tingkat kekafiran dan kesyirikan. Jadi mereka sebenarnya sudah tidak pantas disebut sebagai ahlul bid'ah. Karena istilah, kebanyakan ulama menyebut istilah ahlul bid'ah itu terhadap yang masih muslim. Sedangkan Syiah itu sudah tidak pantas dianggap sebagai muslim. Dan termasuk rukun iman mereka adalah al-imamah, yang tidak ada dalam rukun iman kita. Rukun iman mereka adalah al-imamah, yaitu kepemimpinan. Makanya di mana-mana Syiah mayoritas, mereka akan berusaha memberontak kepada penguasa yang sah. Dan kalau mereka sudah jadi penguasa, mereka sudah kuat, maka mereka akan menyembelih kaum muslimin. Dan itu terbukti dalam sepanjang sejarah. Ketika Syiah berkuasa, bahkan seringkali mereka lebih kejam daripada orang-orang yang sudah jelas kafirnya. Silakan pelajari dalam sepanjang sejarah bagaimana kekejaman Syiah. Mungkin lebih kejam daripada komunis atau setara. Mereka menyembelih kaum muslimin. Karena itu rukun iman mereka. Itu termasuk rukun iman mereka. Mereka harus jadi pemimpin. Semuanya harus tunduk kepada mereka. Kemudian kata beliau, golongan ahlul bidah yang ketiga adalah Al-Mu'tazilah ala asnafi ahwaiha. Golongan Mu'tazilah dengan berbagai macam bid'ah mereka atau pendapat-pendapat mereka yang sesat. Siapa Mu'tazilah itu jamaah sekalian? Mereka adalah golongan yang prinsip mereka adalah taqdimul aqli ala naqli, mengedepankan akal di atas wahyu. Jadi menurut mereka ada ayat-ayat atau hadis itu yang enggak masuk akal, sehingga harus mereka takwilkan agar sesuai dengan akal mereka. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kalau akal manusia itu sehat, tidak mungkin bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang bertentangan dengan akal sehat. Inilah jemaah sekalian, secara ringkas 3 golongan ahlul bid'ah. Adapun Mu'tazilah ini kalau kita contohkan bid'ah mereka sangat banyak. Namun itulah prinsip agama mereka. Waktu membatasi kita. Sekarang kita masuk golongan yang keempat. Yang ketiga ya. Golongan yang akan terusir dari telaga Nabi SAW, kata Al-Qurtubi rahimahullah, adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya orang-orang yang suka berbuat zalim kepada orang lain. Karena dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, sehingga dia menzalimi yang lemah. Dan termasuk yang juga diingatkan oleh Nabi SAW adalah para penguasa yang zalim. Jadi yang tidak sabar menghadapi penguasa yang zalim itu, dia tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Dan penguasa yang zalim itu juga sama, tidak akan bisa minum darinya. Begitu pula pendukung mereka, para pendukung mereka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda,
sayakunu alaikum umara, akan muncul di tengah-tengah kalian, memimpin kalian, orang-orang atau para penguasa, ya'murunakum bima la yaf'alun, yang memerintahkan kamu sesuatu yang mereka sendiri enggak kerjakan. Mereka suruh masyarakat berbuat baik, mereka sendiri tidak berbuat baik. Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaisa minni walastu minhu. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang orang-orang yang mendukung para penguasa tersebut. Barang siapa yang membenarkan dusta mereka dan menolong mereka berbuat zalim. Perhatikan jemaah sekalian, menolong mereka berbuat zalim, bukan menolong dalam kebaikan. Kalau menolong dalam kebaikan itu bagus. Tapi yang dibicarakan dalam hadis ini, menolong pemerintah yang zalim untuk berbuat zalim. Maka dia bukan bagian dari aku dan aku bukan bagian darinya, kata Nabi SAW. Walan yarida alayya al-haud, dan dia tidak akan berjumpa denganku di telaga. Golongan yang keempat yang akan terusir dari telaga Rasulullah SAW, kata Al-Qurtubi rahimahullah, adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar secara terang-terangan. Ini dosanya lebih besar daripada yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ancamannya lebih berat. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita, di antara bentuk orang yang berbuat dosa terang-terangan adalah dosa itu tadinya dia buat sembunyi-sembunyi, tapi setelah itu dia ceritakan kepada orang lain. Kata beliau, wa inna minal mujahara an ya'mala rajulu bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Sesungguhnya termasuk orang yang berbuat dosa terang-terangan adalah seseorang yang berbuat dosa di waktu malam, kemudian dia masuk waktu pagi dalam keadaan Allah menutupi aibnya, tapi dia kemudian menceritakan kepada orang lain. Dia berkata, wahai fulan, tadi malam saya melakukan dosa ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal dia melalui malam itu dalam keadaan Allah menutupi aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, tapi masuk waktu pagi dia yang membuka tabir yang Allah tutupkan baginya. Apalagi di zaman sekarang jemaah sekalian, bukan hanya dia ceritakan, malah dia rekam. Langsung pada saat itu juga dia rekam perbuatan dosanya, padahal orang-orang tidak menyaksikan. Lalu dia upload ke YouTube atau ke medsos yang bisa disaksikan oleh jutaan orang. Maka dosa orang seperti ini lebih besar dibandingkan yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, karena dia seakan-akan secara terang-terangan menantang Allah. Ditambah lagi jemaah sekalian, dia bisa jadi dengan perbuatannya itu diikuti oleh orang lain, sehingga setiap orang yang mengikuti perbuatan dosanya akan mengalir dosanya kepadanya. Bayangkan kalau dia upload ke medsos menjadi viral, ditonton jutaan orang, diikuti oleh ratusan ribu orang, maka dosa ratusan ribu orang ini akan mengalir kepadanya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun, sehingga dosanya akan terus membesar. Jadi bukan saat itu saja dosanya, sampai dia sudah mati pun videonya masih tersebar, dosa masih mengalir kepadanya.
Jadi hati-hati. Manfaatkan medsos kita untuk kebaikan, jangan menyebarkan dosa. Sebarkan dakwah di medsos kita. Maka mungkin yang akan terjadi adalah kebalikannya. Meskipun kita sudah mati, orang masih membaca medsos kita atau menonton video dakwah yang kita share, pahala akan mengalir kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, mengajarkan satu keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Inilah jemaah sekalian penjelasan singkat 4 golongan yang akan terusir dari telaga Rasulullah SAW. Kita pelajari agar kita dapat mengenal 4 golongan ini untuk kita jauhi sejauh-jauhnya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di telaga beliau dan minum dari telaga beliau. Allahumma amin. Walhamdulillah, mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Langsung aja, Pak. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya, pelaku bid'ah yang akan tertolak dari telaga Nabi SAW, apakah bid'ah yang mengeluarkan dari Islam atau termasuk bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam? Jawabannya termasuk bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam. Karena yang mengeluarkan dari Islam kita sebut di nomor 1. Itu beda lagi. Sekarang golongan yang kedua adalah golongan yang berbuat bid'ah yang belum mengeluarkan dari Islam. Dan mayoritas ulama ahli sunnah berpendapat Khawarij masih muslim. Khawarij masih muslim. Ini pendapat mayoritas ulama ahli sunnah. Tapi ulama juga sepakat mereka disebut ahlul bid'ah. Bahkan ahlul bid'ah yang paling parah. Salah satu yang paling parah, kaum Khawarij. Jadi bid'ah meskipun belum sampai mengeluarkan dari Islam, itu sangat berbahaya. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Wallahu alam. Tidak disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Saya tidak tahu, wallahu alam. Ada yang lain? Assalamualaikum. Memilih. Apa? Mentolerir pemimpin yang zalim. Tadi sudah kita bahas. Mentolerir dalam artian tidak boleh melengsarkannya. Tadi sudah kita bahas. Ada yang bisa jawab? Apa batasan pemimpin itu nggak boleh dilengsarkan meskipun dia zalim? Yang bisa jawab angkat tangan. Silakan, Pak.
Tidak apa? Oh, silakan Pak. Belum Pak. Selama dia masih muslim, selama dia belum sampai kafir, murtad, keluar dari Islam, sezolim apapun dia, selama dia masih muslim, ulama ahli sunnah sepakat dia tidak boleh dilengsarkan. Wallahu alam. Silakan akhi, hadiahnya. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak. Tidak ada dalil tegas tentang itu Pak. Jadi wallahu alam, saya belum tahu. Tidak ada dalil tegas tentang posisi urutan, tentang urutan telaga tersebut. Wallahu alam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada titipan pertanyaan dari Naim Streaming. Apakah COD yang terjadi di marketplace seperti Shopee misalnya saat ini sesuai syariat? Dan seperti apakah yang dimaksud buah akad yang tidak boleh dalam jual beli tidak halal? Yang pertama, masalah COD itu saya belum tahu, saya belum memahami bagaimana bentuknya. Andai bisa digambarkan bagaimana bentuknya, dan saya juga belum pernah belanja dengan cara seperti itu. Jadi belum tahu seperti apa bentuknya. Adapun yang dimaksud jual beli dua harga, di antaranya dikatakan para ulama adalah seseorang yang mengatakan kepada orang lain, saya akan membeli barangmu ini, tapi kamu harus beli barangku yang ini. Itu diantara bentuknya yang terlarang. Begitu pula dua harga yang mereka ketika berpisah nggak jelas mau harga yang mana, padahal transaksinya nggak cash. Jadi ada dua harga tapi nggak jelas, mereka tidak putuskan harga yang mana. Ini diantaranya, dan itu memang ada beberapa penafsiran. Diantaranya dua bentuk ini yang saya ingat yang dimaksud larangan jual beli dua harga. Wallahu alam. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya yang bertanya. Silakan. Jawabannya tidak terkait. Biarpun awalnya dia berbuat dosa, dia niat nggak akan beritahu kepada orang, tapi setelah itu dia beritahu, ya sama saja. Untuk menasehati begitu misalkan. Iya. Jawabannya boleh, tapi nggak semua. Karena dulu sahabat menceritakan tentang kekufuran mereka untuk mengingatkan manusia jangan melakukannya, atau untuk menyampaikan rasa syukur mereka selamat dari kekufuran. Contoh kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kan beliau ceritakan detail dari beliau kafir sampai menjadi muslim. Itu beliau ceritakan secara detail. Tapi jamaah sekalian, tidak ada sahabat yang menceritakan, andai terjadi, tidak ada yang menceritakan perbuatan zina. Hal seperti ini keji, mesti ditutupi. Jadi nggak boleh diceritakan, meskipun untuk diambil pelajaran. Nggak boleh diceritakan, saya dulu pernah berzina, nggak boleh. Ini perbuatan yang sangat keji. Bukan berarti zina lebih besar dari syirik, tidak. Tapi dalam zina ada kekejian yang
sangat jauh dari tabiat manusia yang normal. Wallahu alam. Dan juga dalam zina itu banyak yang disakiti. Dia menyakiti seluruh keluarga wanita tersebut. Kalau dia sudah berkeluarga, dia juga menyakiti keluarganya. Makanya jangan sampai juga pasangan suami atau istri menceritakan kepada pasangannya zina yang pernah dia lakukan dahulu. Itu harus ditutupi, bukan untuk diceritakan. Barangkali demikian, wallahu alam. Terakhir mungkin Pak, silakan. Assalamualaikum. Baik. Para ulama mengatakan termasuk kekufuran adalah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, sekarang pertanyaan beliau, bagaimana dengan orang yang menghalalkan rokok dan mendengar musik? Bukankah rokok itu hukumnya haram dan musik itu hukumnya haram? Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang menghalalkannya? Jamaah sekalian, orang yang menghalalkan rokok dan musik, perbuatannya adalah kekufuran, tapi orangnya tidak bisa kita langsung vonis kafir. Kenapa? Karena ulama Islam juga sepakat. Ulama Islam juga sepakat adanya al-udhru bil jahal. Udhur karena ketidaktahuan, sehingga Allah memaafkannya, sebagaimana firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Artinya seseorang itu tidak dihukumi sampai ilmu rasul dia miliki, kemudian dia menentang. Tapi kalau dia belum tahu, dia bukan sengaja menentang, maka dia tidak dihukumi kafir. Terlebih lagi dalam masalah yang banyak orang tidak tahu. Contoh masalah mendengarkan musik. Ini mayoritas umat Islam hari ini nggak paham. Dia nggak pernah baca hadis tentang pengharaman musik. Yang dia tahu malah nada dan dakwah. Dia nggak tahu, dia nggak pernah baca hadis tentang pengharaman musik. Meskipun hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan 4 yang haram: zina, sutra bagi laki-laki, khamar, dan alat-alat musik. Begitu pula masalah pengharaman rokok. Dulu ulama Islam berbeda pendapat. Ada yang menghalalkan, ada yang memakruhkan. Nah, perbedaan pendapat seperti ini dalam hal yang masih ulama berbeda pendapat itu tidak dikafirkan. Nah, sekarang jemaah sekalian, bedakan dengan khamar. Khamar itu semua orang awam tahu. Hatta orang yang suka minum khamar, dia tahu hukumnya haram. Dan disepakati ulama. Beda dengan rokok. Ulama masih beda pendapat. Kalau khamar, sepakat ulama hukumnya haram. Makanya Imam Nawawi rahimahullah menegaskan, dihukumi kafir apabila seseorang mendustakan ajaran agama yang memasuki kategori maklumun minad din bid-darurah. Artinya diketahui secara pasti dari ajaran agama. Kriterianya ada 2. Pertama, disepakati ulama. Yang kedua, diketahui bukan hanya ulama tapi juga orang awam. Lalu beliau berikan contoh pengharaman khamar dan zina. Ini disepakati ulama dan diketahui bukan hanya ulama tapi juga orang awam. Sehingga orang yang mengingkari pengharaman zina dan khamar, maka dia dihukumi kafir. Adapun masalah rokok, ulama masih beda pendapat. Sehingga yang beda pendapat nggak mungkin dihukumi kafir. Barangkali seperti itu penjelasannya. Wallahu alam. Sudah masuk waktu asar belum? 4 menit lagi Pak. Mungkin 1 pertanyaan saja nih.
Bukan, saya yang bertanya. Ini masih ada hadiahnya nih. Tadi saya sebutkan 2 makna Al-Kautsar. Sebutkan satu saja untuk 2 orang. Satu aja, Pak. Kebaikan yang melimpah. Silakan ambil hadiahnya, Pak. Satu lagi. Di mana, Pak? Sungainya? Di surga ya, bukan di situ. Silakan, Pak, hadiahnya. Mohon maaf, hadiahnya belum bisa terbagi semuanya karena waktu sudah hampir masuk asar. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan, kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.